wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, serta semangat yang berlimpah untuk melaksanakan pembelajaran. Ya, sebagai persiapan bekal kalian dalam menghadapi dunia saat ini maupun dunia akhirat nanti. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah bersama-sama kita buka dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Bab 1, perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat. Kemarin di pertemuan pertama kita sudah pernah membahas mengenai ini ya. Mengenai bab 1 itu sebagian sudah kita bahas, namun kita review kembali sambil kita nanti melanjut ke bahasan berikutnya. Bisa dilihat di situ gambar apa? Gambar ibu-ibu nyapu, bapak-bapak kemudian ngusung. Apa bahasa Indonesia ngusungi? Ngangkuti sampahnya ya. Kemudian ada yang motongin ranting-ranting pohon yang mengganggu jalan. Itu adalah kegiatan gotong royong. Budaya gotong royong merupakan sekelumit bukti perwujudan Pancasila dalam masyarakat. Gotong royong, perwujudan Pancasila, sila yang keberapa kira-kira ya? Nah, jadi persatuan Indonesia sama-sama kan bersatu untuk membersihkan jalan desa di gambar itu. Bagaimana dinamika perwujudan Pancasila dalam masyarakat? Ya, kita nanti akan bahas di materi. Tujuan pembelajaran ini kemarin sudah disampaikan. Kemudian jika kalian punya lagu Indonesia Raya, dengerin juga boleh dulu Indonesia Raya. Dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi sampai dengan sekarang. Masa awal kemerdekaan, ini masanya Soekarno, Orde Lama juga masanya Soekarno. Ini saja pada masa Orde Lama ini Soekarno sudah menyatakan bahwa presiden seumur hidup dia demokrasi terpimpin ya dari Pancasila ini. Jadi Pancasilanya banyak penyelewengan Pancasila karena demokrasi terpimpin ini. Dia keputusannya mutlak otoriter dari seorang presiden. Kemudian terjadilah pergantian kepemimpinan dikenal dengan masa Orde Baru, masanya Presiden Soeharto, presiden kedua Indonesia. Kemudian kekuasaan Soeharto mulai runtuh, bergantilah dengan masa reformasi. Kalau kalian tahu, masa reformasi itu adalah reformasi perubahan cepat ya, reformasi. Jadi Soeharto menjabat selama 32 tahun belum berganti presiden. Perekonomian Indonesia mulai jatuh, terjadilah krisis moneter. Akhirnya para pemuda dari seluruh Indonesia, mahasiswanya itu berkumpul di Jakarta untuk melakukan demonstrasi untuk menurunkan secara paksa Presiden Soeharto. Karena kebijakan-kebijakan yang diambil beliau ini dipandang tidak tepat, tidak tepat dan merugikan Indonesia. Perekonomian Indonesia jatuh terus. Nah, kemudian bergantilah ke kepemimpinan si Presiden Habibie ya. Jadi wakilnya dulu adalah B.J. Habibie. Kemudian Presiden Soeharto ini dilengsarkan sebelum masa 5 tahunnya. Diangkatlah B.J. Habibie untuk menjadi presiden. Sampai dengan sekarang sudah berganti-ganti presiden ya. Ini pada masa awal kemerdekaan.
pemberontakan DI ya, ini DITI, kemudian Angkatan Perang APRA, ini sudah kita bahas kemarin, pembentukan Partai Komunis PKI Madiun. Kemudian, nah di sini awal kemerdekaan ini permasalahannya adalah tidak puasnya masyarakat tokoh-tokoh pada awal kemerdekaan itu terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno, sehingga dia mengadakan perlawanan, terutama yang DITI ini ingin mendirikan negara Islam tersendiri di dalam Indonesia, ya. Jadi tadi tidak sesuai dengan Pancasila, mengadakan pemberontakan. Dan pada masa Orde Lama, ideologi Pancasila seolah-olah berdiri di antara liberalisme dan komunisme. Ini sistem perekonomian terbuka, kemudian bekerja sama dengan Cina sehingga dapat pengaruh dari komunis, sehingga terjadilah G30 SPKI ya. Pancasila dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden saat itu. Iya tadi kan otoriter, kemudian Soekarno menyatakan dirinya bahwa presiden seumur hidup. Itu salah satu bentuk dari kekuasaan pribadi presiden, banyak yang disalahgunakan ya. Dan pada masa Orde Baru berupaya mengembalikan nilai-nilai Pancasila kepada kemurniannya, ya ini berhasil. Dalam prakteknya terjadi beberapa penyimpangan. Pada awalnya memang berhasil, tapi dalam prakteknya terjadi beberapa penyimpangan. Penyimpangannya seperti apa? Banyak sekali terjadi tindak pidana korupsi ya. Di sini banyak sekali korupsi. Pada pelaksanaannya, nilai-nilai Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan melanggengkan kekuasaan. Ya ini contohnya seperti yang tadi dibilang, berkuasa selama 32 tahun. Dan itu ada anggapan-anggapan dari beberapa tokoh bahwa organisasi-organisasi yang ada ini untuk memperkuat kekuasaan si yang berkuasa 32 tahun tadi. Dan pada periode ini kebebasan berpolitik dan kebebasan pers dibatasi. Banyak isu-isu yang beredar di masyarakat bahwasanya ketika ada yang menyinggung kebijakan-kebijakan dari pemerintah, ada yang memprotes, kemudian kalau dari pihak media itu menyebarkan berita yang tidak mendukung pemerintah, maka lembaga berita atau instansi berita itu tadi bisa ditutup ataupun wartawannya bisa hilang dari peradaban ya, tidak diketahui lagi di mana dia tinggal, kemudian di mana dia menampakkan kaki di bumi, tidak ada yang tahu lagi. Entah hilang atau tertimpa musibah ya tidak tahu. Cuman isu yang beredar pada masyarakat saat itu adalah seperti itu. Jadi kebebasan pers ini sangat-sangat dibatasi, hanya boleh menyiarkan sesuatu yang baik saja. Masa reformasi sampai dengan sekarang. Pemerintah era reformasi berupaya menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Munculnya gerakan yang mendorong kemurnian seperti nilai Pancasila seperti separatisme, radikalisme, dan terorisme. Ya, terorisme di Bali, kemudian di Aceh, di Maluku ya. Adanya keseriusan pemerintah untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa. Mudah-mudahan bisa menjadi titik terang dari kesaktian Pancasila itu sendiri. Praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara adalah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dalam penyelenggaraan pemerintah. Jadi
Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya itu harus berdasarkan Pancasila. Menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum. Misalnya, yang membuat peraturan kan pemerintah, diwakili oleh DPR, Presiden, DPRD ya, DPD untuk membuat suatu peraturan. Itu harus sesuai dengan Pancasila. Apabila ada yang tidak sesuai dengan Pancasila, maka otomatis hukum itu tidak bisa diberlakukan karena sudah mengguncang hukum sumbernya tadi, sumber hukum dari Indonesia tadi. Kemudian, praktik ideal Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Begitu ya segala macam bidang lah harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya dalam bekerja, kemudian dalam mengambil keputusan harus bermusyawarah, di dalam masyarakat itu harus tepos liro, bertenggang rasa. Apabila ada kegiatan gotong royong harus ikut ya, jangan sampai ketinggalan. Kelima sila Pancasila merupakan nilai dasar ya, nilai dasar agar dapat diterapkan dalam kehidupan. Nilai Pancasila harus dijabarkan dalam nilai instrumental dan nilai praktis. Nilai dasar yaitu hakikat kelima Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi nilai dasar Pancasila kelima ini ya: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Untuk nilai instrumentalnya yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Jadi yang dimaksud dengan ketuhanan itu seperti apa, kemanusiaan yang gimana ya. Nilai praktisnya yaitu realisasi nilai-nilai instrumental berdasarkan suatu pengalaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, contohnya tadi gotong royong, kemudian tenggang rasa apabila ada tetangga yang terkena musibah, kita tidak membuat kebisingan sendiri ya. Contohnya yang seperti itu. Upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Upaya pemerintah dan upaya masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, upaya pemerintah di bidang politik, penyelenggaraan pemilu secara luberjurdil ya. Kemudian bidang ekonomi, jujur dan adil maksudnya. Bidang ekonomi, menganut sistem ekonomi berasaskan kekeluargaan yang diwujudkan dalam bentuk koperasi. Indonesia pernah menganut sistem ekonomi terbuka ya. Jadi semua investor dari negara asing ditarik, nggak apa-apa, terserah siapa yang mau berbisnis, yang penting Indonesia punya uang. Tetapi kas negara terisi ya. Tetapi para pelaku ekonomi lokal seperti petani di daerah sekitar di wilayah Indonesia ini mengalami kesulitan dengan sistem perekonomian yang seperti itu, sehingga itu tidak diterapkan lagi. Kemudian di bidang sosial dan budaya, adanya pelestarian kebudayaan daerah yang dijadikan kebudayaan nasional. Bidang pertahanan dan keamanan dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri. Sementara rakyat kita apa? Lingkungan keluarga, gotong royong, saling menghormati dan menyayangi ya di lingkungan keluarga. Kemudian di lingkungan sekolah, menghargai karya teman, tidak melaksanakan kehendak, tidak mencontek, mematuhi tata tertib, dan lain-lain. Lingkungan masyarakat, menghormati hak-hak anggota masyarakat, menghormati keputusan yang diambil, menjaga ketenangan, ketertiban, dan keamanan lingkungan.
Lingkungan bangsa negara mengedepankan toleransi antar umat beragama, keterbukaan terhadap pendirian dan pendapat pihak lain, mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Nah, mungkin itu materi yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila kurang jelas boleh bertanya ataupun langsung membuka buku yang kalian pegang juga boleh. Kalian baca, kalian cermati. Silahkan ajukan pertanyaan sebanyak mungkin, ya. Silahkan ajukan pertanyaan sebanyak mungkin yang terkait dalam materi pembelajaran kali ini. Oke, sekian. Marilah bersama-sama kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.